Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Fitri Aulia, NIM 29020.511, Prodi Akuntansi, dosen Bapak Sabarudin MPD. Di sini saya akan mengerjakan UAS tentang akuntansi manajemen. Peran kode etik bagi akuntansi manajemen dan tanggung jawab sosial. Kode etik pada akuntansi manajemen. Kode etik merupakan untuk pedoman bagi seseorang dalam menjalankan profesinya secara profesional. Kode etik mengatur seseorang dalam bersikap dan berperilaku secara etis dalam suatu organisasi profesi tersebut. Perilaku etis melibatkan pemilihan tindakan-tindakan yang benar dan sesuai serta tepat. Tingkah laku kita mungkin benar atau salah, sesuai atau menyimpang, dan keputusan yang kita buat dapat adil atau berat sebelah. Orang sering berbeda pandangan terhadap arti istilah etis, tetapi tampaknya terhadap suatu prinsip umum yang mendasari semua sistem etika. Ada 10 nilai inti yang diidentifikasi menghasilkan prinsip-prinsip yang melukiskan benar dan salah dalam kerangka umum. 10 nilai tersebut adalah: yang pertama, kejujuran; kedua, integritas; ketiga, memegang janji; keempat, kesetiaan; kelima, keadilan; keenam, kepedulian terhadap sesama; ketujuh, penghargaan terhadap sesama; kedelapan, kewarganegaraan yang bertanggung jawab; kesembilan, pencapaian kesempatan; dan yang terakhir, akuntabilitas. Standar etika manajemen yaitu: yang pertama, kompeten atau kompetensi. Artinya, dia harus memelihara pengetahuan dan keahlian yang sepantasnya, mengikuti hukum, peraturan, dan standar teknis, dan membuat laporan yang jelas dan lengkap, berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan. Yang A, pengetahuan profesional; B, keuangan monitoring dan analisis; C, pengambilan keputusan; D, pengawasan; E, komunikasi dan keterampilan interpersonal. Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk: pertama, menjaga tingkat kompetensi profesional yang diperlukan dengan terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keahliannya. Kedua, melakukan tugas-tugas profesionalnya sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis yang berlaku. Ketiga, menyusun laporan dan rekomendasi yang lengkap serta jelas setelah melakukan analisis yang benar terhadap informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Kedua, confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan harus berdefinisi dengan baik, dan prosedur untuk menjaga kerahasiaan informasi harus diterapkan secara berhati-hati, khususnya untuk komputer yang bersifat standalone atau tidak terhubung ke jaringan. Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk: yang pertama, menahan diri untuk tidak mengungkapkan tanpa izin informasi rahasia berkenaan dengan tugas-tugasnya, kecuali diharuskan secara hukum. Kedua, memberitahu bawahan seperlunya kerahasiaan dari informasi yang berkenaan dengan tugas-tugasnya, dan memonitor aktivitas mereka untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Ketiga, menahan diri dari penggunaan informasi rahasia yang berkaitan dengan tugas-tugas
untuk tujuan tidak etis dan sah, baik secara pribadi maupun melalui pihak ketiga. Ketiga, integrity atau integritas. Integritas atau integrity adalah perlindungan terhadap sistem dari perubahan yang tidak teroritas, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Auditor harus jujur dan bersikap adil, serta dapat dipercaya dalam hubungan profesionalnya. Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk yang pertama, menghindari konflik kepentingan aktual atau terlihat nyata dan mengingatkan semua pihak terhadap potensi konflik. Yang kedua, menahan diri dari keterlibatan berbagai aktivitas yang akan menimbulkan kecurigaan terhadap kemampuan mereka untuk melakukan tugasnya secara etis. Ketiga, menolak pemberian, penghargaan, dan keramah tamahan yang dapat mempengaruhi mereka dalam bertugas. Dan yang terakhir, mengenali diri untuk tidak melakukan penggerogotan terhadap legitimasi organisasi dan tujuan-tujuan etis, baik secara pasif maupun aktif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.